Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Salahuddin Al-Ayyubi Tambun Bekasi, semester 5, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Nuranisa Dan saya Hana Yusriyah. dan teman kami Miftahul Rizqa Barzali dan Hasuna Awaliyah. Kami di sini dalam memenuhi tugas penelitian administrasi sekolah, mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Ustazah Wala SPDI MAG yang terhormat. Baik, kami di sini akan melakukan penelitian yang ditempatkan di pendidikan Raudatul Atfal dengan narasumber Ibu Kepala Sekolah Raudatul Atfal Assalam Robiatul Adawiyah SPDI. Mari saksikan video wawancara kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Institut Salahuddin Al-Ayyubi untuk memenuhi tugas penelitian administrasi sekolah, mata kuliah administrasi pendidikan. Perkenalkan, saya sendiri Nuranisa dan teman-teman saya Miftahul Rizqa, saya Hasuna Awaliyah, saya Hana Yusriyah. Bisakah kami meminta waktu Ibu sebentar untuk wawancara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah datang untuk wawancara di tempat kami. Salam mungkin bisa membantu untuk mata kuliah yang sedang dilakukan. Saya perkenalkan, saya Ibu Robiatul Adawiyah, selaku kepala sekolah di sini, dan ini Ibu Vanessa Ikhwan, salah satu guru di Salam. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan saja untuk mbak-mbak yang ingin memberikan pertanyaan seputar TK Assalam, nanti akan saya bantu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ya Ibu Kepala Sekolah RA Assalam, bagaimana sejarah berdirinya RA Assalam? Iya, baik, ini untuk pertanyaan pertama ya, Nisa. Sejarah berdirinya TK Assalam ini kebetulan kita kan RA ya. RA, saya terangin dulu karena kenapa RA, kita itu menginduknya kepada Kemenak atau Departemen Agama ya. Jadi sebenarnya RA itu dari singkatan Raudatul Atfal, sama seperti TK, cuma karena kita Kemenak jadi diharuskan memakai RA gitu ya. Jadi karena untuk masyarakat umum ada yang belum tahu RA itu apa, biasanya dikasih garis miring RA TK. Ya. TK Assalam berdiri pada tahun 1997 ya. Dan itu awal pertama berdiri kita di lingkungan perumahan Tridaya Indah ini kebetulan belum ada TK ya, baru satu TK. Jadi kami berminat untuk membuka TK di sini. Alhamdulillah untuk tahun pertama itu kita sudah mempunyai 20 siswa, 20 murid ya. Dan alhamdulillah respon masyarakat di sini juga mereka itu antusiasnya karena mereka masih pasangan muda, jadi banyak anak-anak kecil yang baru mau usia TK gitu ya. Dan kebetulan tahun 95 sebelum ada TK itu kami sudah mendirikan sebuah TPA. Jadi TPA Taman Pendidikan Al-Qur'an itu dari tahun 95. Awalnya dari situ. Jadi setelah kita melihat kok responnya banyak, kemudian anak-anak masih banyak yang usia TK. Jadi 97 kita meningkat untuk membuka TK atau RA gitu ya. Jadi itu, dan di sini
RA Salam itu kami ada susunan pengurusnya ya, ketua yayasannya kebetulan di sini bernama Bapak Ikhwan Rosidi ya. Kebetulan untuk jenjang pendidikannya S1-nya pendidikan bahasa Inggris, kemudian S2-nya PAUD. Nah, jadi kan linear ya. Kemudian kepala sekolah saya sendiri, Robiatul Adawiyah, dan itu alhamdulillah jenjang pendidikannya juga S1 PAUD. Dan guru-gurunya itu juga kebetulan dari pendidikan semuanya. Jadi kami membuka TK ini juga mencari pendidikan yang memang benar-benar linear dengan TK gitu, agar lebih mudah atau lebih menguasai siswa-siswa TK itu seperti apa gitu. Karena jenjang TK, SD atau SMP itu kan cara pengemasannya atau mengajarkannya berbeda gitu ya. Itu sejarah berdirinya awalnya tahun 97, berarti udah hampir 25 tahunan ya Bu ya? 25 tahun. Kebetulan memang karena kita di sini alhamdulillah masih berjalan ya sampai tahun 2022, dan alhamdulillah masih berlanjut. Murid saya yang sudah mempunyai anak-anak kecil itu sekolah kembali ke sini. Seperti itu ya kan, udah ke generasi kedua ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah masyarakat masih mempercayakan kita sampai saat ini. Alhamdulillah. Iya. Untuk gagasan pertamanya RA Salam ini siapa? Kebetulan karena saya dulu juga kan backgroundnya mengajar TK dari selepas SMA dulu kan belum ada PAUD ya. Kita masuk PGTK, pendidikan guru TK. Nah, saya melihat banyak anak-anak itu, dan dulu TK-nya masih minim ya. Jadi nggak ada salahnya saya niat mau membuka TK di sini gitu. Kebetulan karena kami kan untuk yayasan itu memang saya sepasang suami istri. Jadi kita kerjasama, ya sudah kita buka TK. Kebetulan pendidikannya kita juga mendukung. Ya sudah, setelah itu kita langsung buka TK dan responnya alhamdulillah diterima masyarakat. Berarti gagasan pertamanya pun dari ibu sama suami? Iya. Betul. Karena kita dulu, saya pertama mengajar itu di daerah Perumnas 3 karena pindah tempat lokasi. Jadi saya niat buka di tempat yang baru, dan memang kebetulan belum ada TK, baru 1 TK gitu. Itu ada lagi. Ya, selanjutnya bagaimana perkembangan sekolah ini dari tahun ke tahun, Bu? Kalau untuk perkembangan TK Salam, alhamdulillah ya sempat mengalami masa puncak itu tahun 2000-2001. Kita siswanya mencapai 100 orang ya. TPA-nya juga ada sekitar 100 orang, 85 lebih gitu ya, tercatat. Jadi alhamdulillah untuk prestasi-prestasi itu dari tahun ke tahun meningkat terus gitu. Jadi sampai sekarang pun kita kalau mengikuti lomba memang kita punya target untuk menang ya gitu. Karena apa? Untuk membangkitkan anak-anak juga ya, rasa percaya dirinya, kemudian biar orang tua juga mempercayakan kita kalau kita tuh di luar punya prestasi gitu. Ya, jadinya kita orang dalam sini, lingkungan sekolah, guru maupun kepala sekolah itu berusaha terus untuk bagaimana caranya kita terus ada peningkatan dari tahun ke tahun, dengan cara kita meningkatkan pertama SDM-nya, yaitu kemudian SDM itu kan harus bisa selain mengajar harus punya kreativitas yang tinggi, punya disiplin yang tinggi, loyalitas yang tinggi. Nah, kemudian untuk pembelajarannya pun guru harus bisa menguasai kurikulum yang ada gitu ya, cara pembelajarannya seperti apa, dikemas seperti apa. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian yang paling inti bagaimana caranya kita biar lebih unggul dari yang lain gitu. Nah, itu tugas
warga sekolah, yaitu guru sama kepala sekolah, bagaimana nih caranya. Jadi alhamdulillah dengan kita berpegang seperti itu, dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan ya. Baik Ibu, kalau masalah visi misi nih ya Bu ya, Iya. bagaimana kaitannya dengan prestasi siswi di sini Bu, tentang visi misi di sekolah ini? Kalau kaitannya visi misi dengan prestasi sekolah itu pasti ada, karena sebelum kita membuat sekolah pastilah kita mempunyai visi seperti apa gitu ya, untuk kedepannya seperti apa. Nah, dengan visi misi itu kita bisa mengemas, dijalankan, direalisasikan. Tadi seperti saya ulas tadi ya, kita akan membentuk semuanya menjadi suatu prestasi yang luar biasa nantinya di luar. Dan kita harus benar-benar melihat visi misi kita tersebut ya. Ini perlu disebutkan visi misinya ya. Visi misi kita yaitu visinya cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa ya. Dengan cerdas, ceria, berlandaskan iman dan takwa itu kita berpatokan bahwa anak-anak itu kan selain cerdas, pintar, mereka juga harus punya moral dong ya, punya iman, ketakwaan, karena kita juga di sini menginduk di Departemen Agama dengan kurikulum terpadu antara agama dengan umum. Nah, itu tentunya kita juga mengemas putra-putri kita usia dini itu bagaimana sih pondasi dasarnya mereka gitu. Pondasinya biar mereka itu mempunyai nilai moral-moral yang bagus, sepertinya misalnya datang mengucapkan salam, kemudian mereka hafal doa-doa seperti itu, karena untuk kedepannya mereka pasti akan berlanjut gitu ya, dengan dia tahu dasar-dasar agama, moral beragama itu nanti akan kedepannya berlanjut seperti itu, akan membuat dia lebih kuat lagi, tidak hanya di akademik misalnya calistung atau pendidikan belajar yang lain, tapi agama juga harus kuat. Jadi itu termasuk komunikasi visi misi sama guru-guru juga ya Bu ya, Iya. sama orang tua dan juga para siswa ya Bu. Iya, visi misi itu sebelumnya kita tetap harus kita diberitahukan kepada orang tua dan guru-guru sebelumnya, mereka sebelum masuk ke RA Asahan, agar mereka lebih tahu di sini seperti apa sih visi misinya dan bagaimana sih untuk kedepannya TK ini gitu ya. Jadi kita di situ biasanya di awal tahun memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa visi misi kita ini seperti apa. Guru pun harus tahu karena mereka kan juga untuk mengajar siswa ya, harus tahu visi misinya seperti apa, paling tidak tahu lah gitu. Oke, untuk sistem kurikulum ya Bu ya, kurikulum apa Bu yang digunain di RA sini Bu? Kalau untuk di RA Asahan Untuk proses pembelajarannya, kurikulumnya kita ambil dari Kemenak atau Departemen Agama ya. Jadi kita itu ada kurikulum seperti saya bilang tadi, keterpaduan antara umum dengan agama, dan kita ambil dari seperti ini, kurikulum Rodatul Atfal. Di sini sudah disusun oleh Departemen Pendidikan Pusat ya, IGRA. IGRA itu Ikatan Guru Rodatul Atfal ya. Jadi nanti kita sudah mengacu kepada kurikulum yang memang sudah diberikan baku oleh Kemenak. Jadi kurikulumnya ini Rodatul Atfal, kurikulum Kemenak. ada tambahan dari kita sendiri Bu, maksudnya dari Ibu sendiri tentang kurikulum? Kalau dari kita sendiri biasanya itu kan hanya kita seperti eskul mungkin ya, eskulnya itu biasanya kan kita tambah dengan eskul bahasa Inggris, kemudian kegiatan-kegiatan yang masih berkaitan dengan anak ya, untuk keberanian seperti berenang, mereka kan biar berani dengan air ya, kemudian
kegiatan yang lain lagi itu bisa untuk menunjang anak-anak juga gitu. Itu biasanya kita guru dan kepala sekolah itu menambahkan dari melihat dari buku-buku yang lain gitu ya, kita lihat seperti apa. Jadi kita kalau melihat di sini memang sudah baku, tapi kita juga menambahkan misalkan kreativitasnya atau nyanyiannya, lagunya, itu nggak ada salahnya sih. Banyak kendala nggak sih Bu? Ini kan udah baku ya dari pusat, maksudnya kan kadang guru belum nguasain atau belum tahu, banyak guru-guru yang belum tahu gitu. Sebenarnya kalau kita dari background TK gitu ya, itu nggak ada kendala sih. Cuma kendalanya mungkin di pembuatan RPP. Ya, RPP, RPPM, RPPH, administrasi itu seperti saya bilang, kalau dari background TK mungkin nggak masalah. Nah, biasanya ada yang bukan dari background TK tapi tetap dia di jalur pendidikan misalnya gitu, dia harus beradaptasi dulu dengan kurikulum ini. Nah, itu biasanya tugas kepala sekolah untuk memberikan atau rapat kita ya, memberikan pelatihan. Jadi setiap minggu itu dikasih tahu ini seperti apa, ini seperti apa. Jadi lama-lama juga mereka kan tahu ya untuk penerapannya seperti apa gitu. Nah, kendalanya itu terus terang aja, kalau ini kan untuk masukan juga nanti guru ya. Kalau pembuatan RPPM, RPPH itu biasanya kurang konsisten. Ya, itu kendala. Mungkin sebagian besar memang seperti itu ya, karena kurang konsistennya itu. Kadang pembuatan RPPM, RPPH itu hanya dibuat gitu, tanpa harus membuat perencanaan untuk besok gitu ya. Harusnya kan hanya memenuhi administrasi aja, hanya memenuhi administrasi. Harusnya kan pembuatan itu direncanakan hari ini untuk besok, dan itu biasanya benar-benar konsisten, setiap hari memang diperiksa gitu sama kepala sekolah gitu. Dan ada lagi ada yang memang mungkin tidak menguasai kurikulumnya itu. Kan biasanya di kurikulum itu kan ada semacam ini ya, ini pembuatan RPPM-nya. Di situ kan ada indikatornya seperti apa, ya, temanya apa, subtemanya apa. Nah, itu harus dikuasai gitu. Makanya tadi seperti saya bilang, kalau dari background TK mungkin nggak ada masalah. Cuma permasalahannya di prakteknya aja, antara RPPM, RPPH dengan praktek suka beda. Dan itu memang perlu diingatkan terus, ditambahkan terus dengan kepala sekolah ya. Jadi biasanya kepala sekolah itu ada evaluasi dengan guru-guru ya, entah itu sebulan sekali, entah itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali paling maksimal, seperti itu. Kan dengar nih ya Bu ya, sekarang udah pakai kurikulum Merdeka. Nah, apa nanti RAA Salam juga akan mengikuti pakai kurikulum Merdeka? Itu bukan dengar sih ya, emang udah ini ya, udah ya, memang itu sudah ada wacana seperti itu ya, cuma mungkin belum terrealisasi penuh karena kita baru mendapatkan informasi dan pelatihan secara umum, belum udah ikut pelatihan ya, jadi belum secara rinci dan untuk pembuatannya. Karena di sini kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya kurikulum kan hampir sama semua ya. Kurikulum Merdeka ini hanya membebaskan, hanya membuat anak itu lebih kreatif dengan dirinya sendiri gitu. Jadi guru tidak monoton berfokus kepada guru. Anak misalkan dalam kondisi apa, saya mau begini, saya mau begitu, ya guru harus mengkondisikan. Oh ya, karena patokannya itu kurikulum Merdeka, istilahnya anak itu mau seperti apa gitu, bebas, silakan mau pembelajarannya seperti apa, yang penting tetap terfokus sama kurikulum yang ada gitu. Silakan lanjut.
Kalau proses penerimaan siswa baru itu kita seperti tahun-tahun sebelumnya, yang jelas kita tetap ada promosi ya. Iklan ya Bu. Promosi itu dalam bentuk banner atau bentuk promosi secara langsung. Medsos Bu berjalan. Medsos berjalan karena kita juga punya Facebook TK ya, jadi khusus untuk kegiatan TK. Jadi yaitu lewat di banner, kemudian medsos, dan secara langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Ada berapa jumlah siswa di tahun 2022 dan 2023 Bu? Apa ada peningkatan atau jumlah? 2022 kan baru sekarang ya. Mungkin 2021 kali ya. 2023 Enggak, yang 2023 belum ada yang daftar Bu. Udah ada. Kita kalau 2023 itu kita baru buka pendaftaran nanti bulan Januari. Oh, enggak maksudnya. Oh, tahun 2022 kan tahun ajaran itu 2022-2023 ya Bu ya. Iya, maksudnya muridnya berapa di tahun ini? Kalau murid kita tahun ini itu ada sekitar 30 orang. Karena di sini sudah banyak sekali TK-TK di sekitarnya dengan jarak yang dekat, banyak persaingan ya. ya. Makanya itu salah satu ini juga ya, untuk bagaimana sih caranya bertahan gitu. Bagaimana sih caranya TK ini biar tetap eksis gitu. Salah satunya tadi kita harus meningkatkan SDM gitu, kreativitas guru dan lain-lain. Bagaimana bentuk disiplin yang diterapkan kepada siswa di sini? Kalau bentuk disiplin di sini kita menerapkan kepada siswa itu mulai dari awal memang sudah kita tetapkan ya, dalam bentuk tata tertib. Salah satunya misalnya orang tuanya itu mengantar hanya sampai di Gerbang atau gerbang, tidak boleh memakai perhiasan ya, nggak boleh bawa uang jajan karena mereka bawa bekal yang higienis ya, nggak jajan. Kebetulan di sini memang nggak ada tukang jajanan gitu. Irit Nggak ya. boleh diteguhin juga ya Bu? Ya, itu pasti. Anak-anak itu untuk pembelajaran mandiri, orang tua dengan sampai gerbang itu otomatis dong nggak boleh masuk ditunggu. Kecuali ada anak-anak yang khusus yang memang harus ditunggu. Yang khusus itu mungkin ya anak yang ABK atau anak playgroup yang masih tantrum atau ngamuk ya. Jadi itu salah satu dikhususkan lah, dibedakan gitu. Tapi dengan sendirinya tetap dari hari ke hari kita tetap mengusahakan anak itu biar mandiri, orang tua pulang nanti tinggal jemput lagi. Tetap kita disiplinkan seperti itu. Bagaimana penerapan perencanaan pendidikan mengenai bidang kesiswaan? Penerapan perencanaan Pendidikan mengenai bidang kesiswaan. Kalau penerapan perencanaan itu ya yang jelas kita tetap harus tetap mengacu kepada kurikulum ini ya. Karena kan ini yang difokuskan bidang kesiswaan apa ya? Kesiswaan di sini Bu. Ya di apanya? Di potensinya atau di kurikulumnya? Di potensi. Potensinya itu biasanya di apanya? Coba diperjelas lagi. Dalam perencanaan pembelajaran atau perencanaan apa gitu? Jadi kayak manajemen kesiswaan di sininya Bu. Manajemennya. Tapi di era ada kan kesiswaannya ya Bu ya? Kesiswaannya itu ya, kalau di sini sih gabung ya, nggak ada kekhususan untuk kesiswaan seperti di Bidang kesiswaan, bidang kurikulum iya, gitu. nggak ada kalau TK itu, karena biasanya langsung kepada kepala sekolah di kurikulum itu. Tidak ada misalkan bidang kurikulum, paling tidak mungkin ini yang dimaksud ya. Kita itu punya tim kurikulum yang membentuk kurikulum misalkan tahun ajaran baru seperti apa. Itu pembentukannya seperti membuat dokumen 1 ya. Dokumen 1 itu ada
tim kurikulum yang membahas tentang kurikulum tahun ajaran baru. Nah itu di situ ada misalnya yayasan, pengawas, kepala sekolah dan guru-guru gitu. Nah di situ membicarakan tentang kurikulum yang memang untuk mensosialisasikan apa nih yang mau diberikan di tahun ajaran baru. Kalau kekhususan bidang kurikulum atau bidang kesiswaan saya nggak ada. Kalau untuk RAA Salam, guru dan tenaga pendidikannya ada berapa Bu jumlahnya? Kita di sini ada 5. Jadi ada kepala sekolah, kemudian guru ya, guru eskul itu lagi nggak aktif sih ya. Eskulnya kita kan ambil di bahasa Inggris. Terus untuk gurunya pendidikannya harus S1 kah? Bisa dari S1 gitu. Kalau untuk pendidikan itu otomatis kita harus S1 ya, karena apa? Seperti saya bilang tadi, untuk SDM itu kan menunjang pada saat nanti bagaimana nih memberikan pengajaran kepada anak. Kalau kita bukan S1 tentunya wawasannya masih kurang kalau saya bilang ya. Dan itu juga kalau bisa linier pendidikan, dan linear lagi pendidikan khusus TK atau SD gitu. Karena TK sama SD pun sudah agak berbeda ya. Kalau TK itu benar-benar dasar sekali yang memang gurunya itu harus mengajarkan dari awal, benar-benar awal memegang pensil, awal membaca doa, awal mereka harus berani, seperti itu ya. Itu penting SDM S1. Sebagai kepala sekolah nih ya Bu ya, kan tadi Ibu juga udah menjelaskan bahwa RPH, RPM kurang konsisten ya Bu ya. Tapi selama ini staf-staf di sini, guru-guru di sini dengan kinerjanya Ibu udah merasa puas nggak dengan kinerja mereka? Ya, kalau masalah puas tidak puas itu relatif ya. Jadi kita itu tetap selalu belajar dan selalu meningkatkan terus gitu. Kalau misalkan puas berhenti dong di situ gitu. Kalau tidak puas untuk apa kita punya ilmu tidak maksudnya diturunkan selalu kembali. Kasih motivasi dorongan terus ya Bu. Selalu. Jadi makanya kita suka ada pertemuan itu untuk membahas evaluasi tentang guru, terutama dalam proses belajar mengajar, kreativitasnya seperti apa, kedisiplinannya seperti apa gitu. Itu pasti. Nah, untuk sarana prasarana nih ya Bu ya. Kalau status kepemilikan RAA Salam ini udah? Kalau status kepemilikan itu yayasan pribadi ya. Yayasan pribadi ya Bu ya. Ada berapa kelas Bu? Ada 3 kelas. Cuma kita ruangannya itu yang dipakai hanya 2. Jadi yang satu itu aula khusus untuk pembelajaran motorik kasar ya. Kayak di sini itu kayak pembelajaran misalkan olahraga, menari, lomba lari seperti itu. Nah, yang 2 kelas itu khusus untuk pembelajaran materi. Berarti semua ruang efektif digunakan ya Bu ya. Nah, di RAA Salam tersedia sarana dan prasarana untuk ruang bermain dan berolahraga untuk siswa tadi ada ya Bu ya? Ya. Terus kalau buat kelengkapan fasilitas yang ada buat guru ada Bu? Fasilitas guru itu ya kita untuk pembelajaran di kelas sih ya pastinya ada ya, kayak meja guru, kursi guru gitu ya. Terus apa lagi? Ya ada sih kalau untuk guru ada berarti ya Bu ya. Jadi sarana dan prasarana sini udah memadai banget ya Bu ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Walaupun mungkin masih ada lah sedikit yang harus ditambah. Selama ini buat tahun ini nih ya Bu ya, kegiatan apa saja Bu yang ada di RAA Salam? Untuk kegiatan kita itu untuk tahun sekarang kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan manasik ya, kemudian kegiatan
eskul berenang itu ada intern ya. Kalau yang intern kita paling berenang, kegiatan hari besar seperti Agustusan gitu. Kalau kegiatan dari luar ya itu kita karena menginduk pada Kemenak, jadi kita berpusat ke Kemenak. Jadi kegiatan yang besar itu ada manasik haji dan lomba porseni. Mungkin itu aja kali ya Bu ya, segitu aja dulu pertanyaan dari kita. Ini mohon maaf merepotkan banget. Kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf banget sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, sama-sama. Ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu, sudah memberi pengetahuan baru sama kita yang nanti bakalan berkecimpung di dunia pendidikan kayak gini. Mungkin